Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab yang berjudul Ashrun Mujibatun Lin Najah. 10 faktor keselamatan. Kitab ini berjumlah sekitar 52 halaman yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Insyaallah kita akan mulai membaca kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita mempelajarinya. Sang penulis mengatakan hafizallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sang penulis mulai kitabnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat. Amma ba'd. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fa innal 'abdal muwaffaq, maka seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yajtahidu fi islahi nafsi. Maka seorang hamba kalau dia sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merenungkan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Dia akan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya. Wa tazkiyatiha, dan mensucikan dirinya. Wa najatiha fid dunya wal akhirah, dan dia akan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Minasyurur wal mahalik, dari berbagai macam keburukan dan kebinasaan. Orang yang beriman, yang sudah Allah berikan taufik kepadanya, maka dia akan semangat untuk menyelamatkan dirinya di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Maka dia akan bersungguh-sungguh. Menyelamatkan dari apa? Dari berbagai macam keburukan dan kebinasaan. Fahadha matlabun azimun, maka selamat adalah cita-cita yang agung. Impian setiap makhluk untuk mendapatkan keselamatan. Wa ghayatun jalilatun, dan tujuan yang mulia. Terkadang kita semangat untuk mencapai tujuan duniawi saja. Tapi kita lupa bahwasanya nanti ada keselamatan yang kalau kita selamat pada hari itu, kita akan selamat selama-lamanya. Yaitu selamat di akhirat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Syammaru ilaihal mu'minun, dan orang-orang yang beriman mereka akan bersemangat untuk mencapai keselamatan tersebut. Mereka akan bersungguh-sungguh. Wasyaghala balahum atafakkur fi amri najatihim, dan urusan mereka akan disibukkan dengan memikirkan tentang keselamatan diri mereka. Mereka akan memikirkannya. Wal bahthu 'anil mujibat, dan mereka ketika memikirkan mereka enggak santai. Mereka enggak tiduran. Mereka enggak jalan-jalan saja.
tapi mereka mencari faktor-faktor yang menyebabkan mereka selamat. Mereka memikirkan, kemudian mereka action. Mereka ada aksi. Mereka ingin semangat, tapi mereka juga mengiringi semangat mereka dengan mencari faktor-faktor keselamatan. Apa saja faktor keselamatan? Mereka kalau nggak tahu, mereka nanya. Mereka cari hadis-hadis Nabi SAW. Bukan santai mereka, tapi mereka bergerak. Allati fiha fauzuhum. Dengan faktor tersebut, mereka beruntung. Wasalamatuhum. Dan mereka selamat. Oleh karenanya mereka mencari faktor-faktor keselamatan. Kenapa? Karena dengan faktor tersebut mereka akan selamat dan mereka akan beruntung. Hatta inna hadzal ham. Maka sampai-sampai kegalauan memikirkan keselamatan ini warada ala khairi hadil ummah. Dialami oleh manusia terbaik umat ini. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa mereka? Wa humul khulafa'us tsalatsatul awail. Dan mereka adalah 3 khulafa ar-rasyidin yang pertama. Radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa mereka? Mereka adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ada satu kisah yang menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan para sahabat Nabi SAW. Khususnya 3 khulafa ar-rasyidin. Al-awail yang pertama. Bagaimana kisah mereka tatkala memikirkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka kisahnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala. Ceritanya dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai mereka, meridhai beliau. Beliau mengatakan, "Baina ana jalisun fi dhilli utumin minal atam." Ketika ini saya pernah duduk-duduk, kata Utsman, fi dhilli, di bawah satu naungan utumin, dari satu bangunan. Nah, minal atom. Utum itu jamaknya adalah atom. Jadi ada satu bangunan. Nah, di situ Utsman pernah duduk. Marra alayya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar datang melewatiku. Umar datang melewati Utsman radhiyallahu anhu. Fasallama alayya. Kemudian Umar ini mengucapkan salam kepadaku. Falam ash'ur annahu marra wala sallam. Dan aku ini, kata Utsman, aku nggak merasa bahwasanya Umar ini pernah melewatiku dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan salam kepadaku. Aku ini nggak merasa. Aku nggak merasa, kata Utsman. Fantalaqa Umar. Kemudian akhirnya Umar beranjak pergi. Radhiyallahu anhu. Hatta dakhala ala Abi Bakrin. Sampai-sampai Umar menjumpai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu, maka Umar berkata kepada Abu Bakar. Nah, faqala lahu, kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, "Ma yu'jibuka?" Kira-kira engkau ini heran enggak Abu Bakar? Anni marartu ala Utsman, aku ini melewati Utsman tadi, aku tadi melewati Utsman, fasallamtu alaihi, dan aku ucapkan salam kepada Utsman, falam yarudda alayya salama. Tapi ternyata Utsman tidak menjawab salamku. Utsman enggak jawab, kata Umar. Kira-kira kamu ini heran enggak Abu Bakar? Kemudian wa aqbala huwa wa Abu Bakrin fi wilayati Abi Bakrin. Sehingga Umar dan Abu Bakar mendatangi Utsman. Berangkatlah setelah Umar mendatangi pemimpin. Nah, ketika itu terjadi, cerita ini terjadi ketika zamannya Abu Bakar. Ketika memimpin, pemimpinnya waktu itu adalah Abu Bakar. Maka Umar dan Abu Bakar tabayyun. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, bertabayyun. Cross check, cari kebenarannya. Apakah si fulan memang demikian? Nah, maka kita datangi si fulan kemudian bertanya. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhumah.
Summa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Akhirnya ketika Abu Bakar datang bersama Umar menemui Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian mereka mengucapkan salam bersamaan kepada Utsman. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Ja'ani akhuka Umar." Saudaramu Umar telah menemuiku. Fadzakara annahu marra 'alaika fasallam falam tarudda 'alaihi salam. Bahwasanya Umar ini sudah melewatimu tadi. Kemudian Umar mengucapkan salam kepadamu. Tapi ternyata engkau enggak jawab salamnya, wahai Utsman. Faman ladzi hamalaka 'ala dzalik? Maka apa yang membuatmu melakukan hal yang demikian? Ini loh saudaramu. Umar yang mengucapkan salam kepadamu, tapi engkau enggak jawab. Apa yang terjadi? Fakultu, maka Utsman mengatakan, wallahi, lihat, Utsman menggunakan kalimat sumpah. Ini enggak main-main. Utsman mengucapkan kalimat sumpah. Yang Utsman mengatakan, wallahi, demi Allah. Masya'atu annaka mararta bi wala sallamta. Aku ini tidak merasa, wahai Umar, engkau telah melewatiku dan engkau mengucapkan salam kepadaku. Aku ini enggak merasa sama sekali. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Shadaqa Utsman, benar apa yang dikatakan Utsman. Wa qad syaghalaka an dzalika amrun, dan sungguh ada satu perkara yang menyibukkan hatimu. Ini ucapan ini ucapan Abu Bakar kepada Utsman. Fakultu, Utsman pun menjawab, iya, benar apa yang kau sampaikan wahai Abu Bakar, aku ini lagi memikirkan sesuatu. Qala ma huwa, maka Abu Bakar berkata, apa itu? Apa yang kau pikirkan? Faqala Utsman, tawaffallahu nabiyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qabla an nas'alahu, sebelum kita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an najati hadzal amr, tentang perkara keselamatan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengatakan, qad sa'altuhu an dzalik. Aku alhamdulillah sudah bertanya pada Nabi SAW tentang perkara keselamatan. Qala faqumtu ilaihi. Maka Utsman mengatakan, ketika itu aku berdiri mendekati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqultu lahu. Kemudian aku berkata kepada Abu Bakar, bi abi anta wa ummi. Tebusannya untukmu adalah ayah dan ibuku. Nah, maksudnya adalah ucapan ini adalah ucapan yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Tujuannya apa? Untuk memuliakan orang yang diajak bicara. Ini memang benar-benar ingin jawaban. Bi abi anta wa ummi. Anta ahaqqu biha. Engkau memang yang pantas menanyakannya kepada Nabi SAW tentang perkara keselamatan. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, qultu, aku pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr. Wahai utusan Allah, bagaimana cara agar bisa selamat? Maka Nabi SAW mengatakan, man qabila minnil kalimah. Barang siapa yang menerima satu kalimat dariku, allati aradtu ala ammi, yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, fahiyalahu najatun. Tapi pamanku dia menolak mengucapkan ucapan tersebut. Fahiyalahu najah. Maka dengan kalimat tersebut diri seorang hamba akan meraih keselamatan. Jadi kalau kita menerima satu kalimat yang pernah ditolak oleh paman Nabi SAW, padahal Nabi ini pernah menawarkannya, tapi paman Nabi SAW tidak mau menerimanya. Maka kalau seorang hamba menerima ucapan tersebut, satu kalimat tersebut, maka dia akan selamat. Cerita ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad dengan sanad yang hasan. Faman ta'ammala fi hadhil qissatil 'azimati, dan barang siapa yang merenungi
tentang kisah yang besar tersebut, yang agung. Alima anna amrun najati amrun azim. Maka dia akan mengetahui bahwasanya perkara keselamatan adalah perkara yang agung. Hatta innahu la yahummu wa yashghalu balal mu'minin as-sadiqin. Maka seseorang akan galau, seseorang akan menyibukkan pikirannya dengan pemikiran, dengan pemahaman, dengan cara sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang mukmin yang benar, orang-orang yang beriman, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan galau, maka pikirannya akan sibuk dengan memikirkan perkara keselamatan. Seorang mukmin, maka dia akan menyibukkan pemikirannya dengan pemikiran para sahabat Nabi SAW. Para sahabat berpikir tentang keselamatan, maka orang yang beriman, yang benar keimanannya, juga akan memikirkan perkara keselamatan. Fahada Utsman radhiyallahu anhu ahammahu amrun najah. Maka ini Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau galau memikirkan tentang perkara keselamatan. Padahal Nabi sudah menjamin Utsman radhiyallahu taala anhu dalam satu hadis, wa Utsman fil jannah. Utsman itu tempatnya di surga, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi Rawdi An-Nadir. Nah, maka ini Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, padahal kalau kita berpikir Utsman ini nggak perlu galau lagi. Utsman nggak perlu galau. Utsman nggak perlu lagi memikirkan keselamatan. Kenapa? Nah, toh buktinya Nabi SAW sudah memberikan rekomendasi untuk Utsman radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau di surga. Nah, tapi ternyata sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu tetap memikirkan perkara keselamatan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman, ma darra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Tidak membahayakan Utsman semua kelakuannya setelah hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, bagaimana ceritanya? Kenapa Nabi SAW beliau mengatakan tidak membahayakan Utsman semua kelakuannya setelah hari ini? Maksudnya apa? Utsman ini akan masuk surga. Utsman ini akan masuk surga. Nah, ceritanya adalah ketika Utsman berinfak pada perang Tabuk. Nah, perang Tabuk juga dinamakan dengan Ghazwatul Usrah, perang yang sulit. Karena pada waktu itu adalah musim panas. Nah, perang Tabuk atau Ghazwatul Usrah disebut dengan Ghazwatul Usrah karena perang ini terjadi pada musim panas dan para sahabat radhiyallahu taala anhu mereka dalam keadaan miskin. Mereka dalam keadaan sulit, maka dinamakanlah dengan Ghazwatul Usrah, perang Tabuk atau Ghazwatul Usrah, perang yang sulit. Nah, demikian juga musuh yang dilawan oleh kaum muslimin pada waktu itu adalah bangsa Romawi. Bangsa Romawi. Nah, kemudian perjalanan yang harus ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW sekitar 750 km atau 800 km. Nah, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang mau berinfak untuk kendaraan berangkat ke sana. Maka Utsman datang dengan membawa 940 ekor unta. 940 ekor unta. Kemudian 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Kemudian siapa yang membiayainya, kata Nabi SAW. Datang lagi Utsman radhiyallahu taala anhu dengan membawa 1000 dinar. Nah, kepada Nabi SAW untuk diinfakkan kepada kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak membahayakan Utsman semua kelakuannya setelah hari ini. Nah, maka Utsman sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW, tapi tetap beliau masih memikirkan, masih membuat beliau galau tentang perkara keselamatan. Waja'a an Abdullah bin Rawaha, dan sebuah kisah dari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu,
bahwasanya beliau suatu hari di rumahnya sedang bersama istrinya, lalu sahabat ini menangis. Nah, Abdullah bin Rawaha ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang ikut dalam perang Badar. Dan beliau syahid pada perang Mu'tah, dan beliau termasuk penyair Nabi SAW. Penyair, bukan pemusik Nabi SAW, tapi penyair. Karena musik dan syair itu sesuatu yang jauh perbedaannya. Maka Abdullah bin Rawaha ketika berada di rumahnya bersama istrinya, sahabat ini menangis. Fasa'alathu malladhi abkaka. Maka istrinya bertanya, wahai suamiku yang tercinta, apa yang membuatmu menangis? Faqala, maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, zakartu qaulallahi azza wa jalla. Aku ini sekarang lagi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Semua kalian pasti akan mendatangi neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu adalah keputusan ketetapan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang beriman, wa nadarudz zalimina fiha jithiyah. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fala adri ananju minha amla. Saya ini enggak tahu apakah kita akan selamat dari neraka atau kita tidak selamat dari neraka. Ini disebutkan di dalam Mustadrak Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Faidha kanat hadhihi halus sabiqin al-awwalin, maka kalau demikian keadaan orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat fil bahthi an mujibatin najah, dalam mencari faktor-faktor keselamatan fid darain, di dunia dan di akhirat, wahum qad busyiru bidukhul jannah, padahal mereka sudah diberikan kabar gembira dengan masuk surga. Fa kaifal halu bima ba'dahum, lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang setelah mereka yang tidak dijamin masuk surga? Wa hadhihi risalatun mujazatun, dan ini adalah buku yang ringkas, buku yang tipis. Harastu fiha, yang aku antusias dalam buku ini, alal isyarati ila asyrati umurin. Terdapat penjelasan ringkas tentang 10 faktor tu'addu min abrazil umuril azimah, yang paling menonjol atau yang paling agung, allati tahsulu bihan najatu lil abdi, yang akan terwujud dengan 10 faktor tersebut keselamatan untuk seorang hamba. Hariyun bikulli muslimin, sudah layak bagi seorang muslim, ayjitahida fi ta'allumiha, untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari kitab yang ringkas ini, mempelajari faktor keselamatan, wal amali biha, kemudian mengamalkannya, wasuluki masalikiha, dan menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut, wa ta'limiha, lalu mengajarkannya, liman yastati'u min ahlihi wa ikhwanihi, nah, yang bisa dia ajarkan dari kalangan keluarganya dan saudara-saudaranya. Liyafuza bin najah, agar seorang muslim selamat fid dunya wa yaumil qiyamah, di dunia dan pada hari kiamat, wa yazfara bi sa'adatil abadiyah, dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, fi jannatin na'im, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Fa inna da'watal ibadi ila najati, maka mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada keselamatan, wa tamhida turuqiha, dan mengenalkan jalan-jalan keselamatan, wa tadhkira bimujibatiha, dan mengingatkan tentang keselamatan, adalah hadiyun qaimun, satu tuntunan yang tegak, wa sunnatun madiyatun, dan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kama ja'a fil Qur'an, sebagaimana yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah, wahai kaumku, kenapa aku ajak kalian kepada keselamatan? Nah, wahai kaumku, nah, aku ajak kalian kepada keselamatan, namun kenapa kalian mengajakku ke neraka? Ini di dalam surat Ghafir. Wa qad qila, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair,
ma balu dinika tarda an tudannisahu, akankah engkau ridha mengotori agamamu, wa thawbuka dahra masghulun minad danas, dan pakaian yang engkau pakai, yang engkau gunakan setiap harinya engkau cuci dari kotoran, tarjun najata walam tasluk masalikaha, engkau mengharapkan keselamatan tapi engkau tidak menempuh jalan yang benar. Inna safinata la tajri 'alal yabas, sesungguhnya kapal itu tidak akan berlayar di atas daratan. Ini disebutkan di dalam kitab Bustanul Wa'izin Ibnul Jauzi. Fa inna Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala, nahja lil 'abdi tariqan najah, telah menjelaskan untuk hambanya jalan-jalan keselamatan. Wa fataha lahu abwabaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah membukakan pintu untuk hambanya, nah, pintu-pintu keselamatan. Wa arrafahu, dan Allah mengenalkan kepada hambanya jalan-jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Wa atahu asbabaha, dan Allah memberikan kepada hambanya sebab-sebab keselamatan. Wa hadzarahu min wabali ma'siyatihi, dan Allah ingatkan hambanya dari bahaya kemaksiatan. Wa ashhadu ala nafsihi, dan Allah jadikan hamba itu sebagai saksi terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ghairihi syu'maha, dan sebagai saksi orang lain. Wa iqabaha, dan sebagai saksi terhadap hukuman maksiat. Ini adalah ucapan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Wa qad ahsanal qail, dan sungguh indah seorang penyair mengatakan, wahsartahu taqaddal umru wan saramat, betapa menyesalnya habislah umur dan terpangkaslah umur. Sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasali, dan terpangkaslah waktu yang ada di antara kehinaan. Wal qaumu qad akhadhu darban najati wa qad, dan banyak orang yang menempuh jalan keselamatan. Saru ilal matlabil a'la ala mahal, dan mereka berjalan menuju cita-cita yang tinggi, karena mereka jalannya duluan maka mereka jalannya pelan-pelan. Nah, ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kitab ini disebutkan di sini di catatan kaki, asalnya kitab ini adalah Risalah Muhadharah, yaitu tulisan Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala dalam satu muhadharah beliau. Jadi ini adalah suara kemudian dituliskan oleh murid-muridnya, yang beliau isi muhadharah tersebut di Jami' Birril Walidain. Nah, salah satu tempat di Tabuk. Nah, maka orang-orang yang bersemangat dari murid-murid beliau, maka dijadikanlah manuskrip, dijadikan kitab kecil, kemudian juga dikoreksi oleh Syekh Razak hafizallahu ta'ala